Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Fardiansyah dari SMK Ma'arif 2 Temon, Kulon Progo. Di sini saya akan membagikan tips mengenai dari servis 20.000 km. Nah, yang pertama, kita membaca buku perintahnya. Nanti ada 9 posisi lift, ada posisi 1, 2 sampai dengan posisi 9. Selanjutnya kita persiapkan dari tool yang akan digunakan dan lift nanti yang akan digunakan untuk mengangkat dari mobil tersebut. Nah, ini kita menggunakan dari tupos lift. Selanjutnya untuk setting dari tool. Nah, ini nanti kita alat yang nanti akan digunakan. Nah, selanjutnya kita selalu gunakan sarung tangan, helm, untuk selanjutnya kita nanti pasangkan dengan cover seat atau cover yang di kursi yang ada di mobil. Di sini kita sudah memasangkan dari seat cover baik untuk kemudi dan untuk penumpangnya. Nah, selanjutnya di pemeriksaan berikutnya kita nanti periksa lampu depan. Ini pemeriksaan lampu depan untuk kota. Nah, ini untuk pemeriksaan dim. Ini untuk lampu jauh, dekat. Selanjutnya pemeriksaan dari lampu sein. Kita posisikan kunci di posisi ACC. Mohon maaf, di posisi on. Nah, ini sein sebelah bagian kiri depan dan kiri belakang. Pastikan menyala. Selanjutnya langsung kita posisikan di sen lampu kanan depan dan belakang sebelah kanan. Periksa juga di bagian lampu indikator mundur. Nah, nyala. Berikutnya kita ke pemeriksaan lampu fog atau lampu senja dengan mengklik satu kali. Lampu bagian depan atau lampu kota sudah nyala. Pemeriksaan berikutnya kita pemeriksaan ke AC dan radio. Kita memeriksakan AC terlebih dahulu. Posisi mobil harus nyala terlebih dahulu.
Kita pemeriksaan AC. Nah, ini untuk pengecekan tekanan kipasnya. Ini kita maksimumkan, kita sudah maksimal. Selanjutnya pemeriksaan temperatur dari AC. Nah, ini di sini sudah kerasa dingin. AC masih dalam keadaan normal. Selanjutnya kita ke pemeriksaan radionya. Kita mencarikan frekuensi terlebih dahulu. Mbak Wensa Ungaran Banyulangit dihubungke Mas. Beris langsung kalau gitu ya. Nah, di sini di Banyu. tombol berfungsi dengan baik, dan kita coba tombol yang di kemudi. Di sini juga berfungsi dengan baik, ditunjukkan di sini audionya. Pengetahuan dan peningkatan Audio masih bekerja dengan baik. Pemeriksaan selanjutnya kita pemeriksaan fungsi washer, wiper, dan rubber blade. Kita dengan menekan. Nah, di sini wiper washer berfungsi dengan baik bagian depan. Kita ulangi sekali lagi. Masih berfungsi dengan baik. Sekarang kita ke bagian yang belakang. Nah, bagian belakang juga berfungsi dengan baik. Depan pun juga sama. Selanjutnya kita ke pemeriksaan lampu kabin. Masih berfungsi dengan baik. Lampu kabin bagian tengah juga masih berfungsi dengan baik. Masih normal. Selanjutnya kita ke pemeriksaan power window. Nanti kita akan coba yang bagian depan terlebih dahulu. Posisi kontak on. Masih berfungsi dengan baik untuk power window di bagian kemudi. Selanjutnya ke yang bagian
kiri depan. Masih berfungsi dengan baik juga. Selanjutnya yang bagian tengah masih baik juga. Selanjutnya bagian tengah kiri masih berfungsi dengan baik juga. Selanjutnya kita ke pemeriksaan central lock. Kita akan coba untuk mengunci dari kemudinya pintu. Nah, ini sudah tidak bisa dibuka. Masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu rem parkir. Kita hanya dengan menarik ke atas tuas rem parkir. Nah, di sini di indikator juga sudah tertampilkan untuk indikator rem parkir. Ini masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya ke pemeriksaan fungsi steering dan klakson. Kita ke pemeriksaan steering terlebih dahulu. Ini masih berfungsi. Masih berfungsi dengan baik. Kita pemeriksaan klakson masih baik juga, masih normal. Selanjutnya kita ke pemeriksaan berikutnya. Kita ke pemeriksaan pedal rem dan pedal gas disertai dengan pedal kopling. Di sini untuk pedal gas masih di sini ya, ini untuk pedal gas masih berfungsi dengan baik. Masih standar. Di sini juga rem masih standar juga. Di sini ada kopling. Nah, ya, masih berfungsi dengan baik. Ini juga koplingnya juga masih bagus. Selanjutnya kita ke pemeriksaan tutup tangki. Kita dengan menarik tuas di bagian samping kemudi. Sini kita tarik. Nah, di sini sudah membuka. Ini tandanya masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita coba buka di bagian tutup tangkinya. Ini masih juga keadaannya masih bagus juga, masih baik, belum ada terjadi kerusakan ketika dilihat dengan visual. Kita tutup lagi. Selanjutnya kita ke pemeriksaan fender cover. Terlebih dahulu kita
buka dari tutup kabin depannya. Agar nanti kejadian hal yang tidak diinginkan di bagian bodi depan itu bisa terminimalisir. Selanjutnya kita pemeriksaan dari ruang mesin, oli mesin, wiper, minyak rem, dan air aki. Kita bisa dilihat di sini. Untuk dari air wipernya masih standar. Di sini untuk minyak remnya, di sini untuk tekanan dari minyak dari air akinya diusahakan di antara full dan low. Nah, di sini untuk dari air radiatornya. Selanjutnya bersihkan saringan udara. Nah, saringan udara kita dengan membuka filternya di sini. Nah, ini nanti filternya diambil terus dibersihkan menggunakan kompresor seperti itu. Kita lanjut. Setelah dari saringan udara, kita periksa dari ban dan pelek. Ini ya, ban. Nah, ini bisa diamati secara visual, kondisi bannya masih bagus, ketebalan bannya juga masih bagus, kondisi peleknya pun ini juga masih baik juga, masih bagus juga. Nah, nanti kita pemeriksaannya muter, tapi ini cuma sampel aja, masih bagus. Selanjutnya kita ke posisi lift 2. Nah, untuk di posisi lift 2 nanti kita periksa ball joint. Terlebih dahulu kita pastikan dari car liftnya itu pas di bagian sasis penumpu bawahnya. Kita periksa kembali. Bagian depan juga panas.
kemungkinan semuanya harus pas terlebih dahulu. Aku ulang sedikit karena belum pas. Ini tadi terlalu maju, kita geser belakang sedikit. Nah ini sudah siap. Nah ini nanti di posisi car lift nomor 2 nanti kita pemeriksaannya ke ball joint. Nah di sini nanti kita Nah, di sini kondisi baljanya masih bagus. Selanjutnya kita posisikan terus kembali. Selanjutnya posisi lift 3 kita nanti lakukan kuras oli mesin dan ganti oli filter. Kita naikkan kembali ke lift posisi 3. Nanti kita ke pemeriksaan dari pengurasan oli mesin di sini. Saya tunjukkan aja, saya skip. Terus oli diferensial atau gardan terletak di sini. Selanjutnya periksa kebocoran dan saluran dari bahan bakar, dimulai dari sini. Ini masih bagus, tidak ada kebocoran. Selanjutnya periksa kondisi exhaust dan mounting. Di sini knalpot masih bagus juga, belum ada terjadi kebocoran. Dan di posisi mountingnya pun masih bagus.
Selanjutnya kita ke pemeriksaan spiring dan shock absorbernya. Kita amati secara visual. Di sini masih shocknya masih bagus, tidak terjadi kebocoran, masih bagus. Nah, nanti pemeriksaannya muter di bagian kanan depan, kiri depan, dan kiri belakang, dan kanan belakang. Selanjutnya kita ke pemeriksaan ban. Kita diposisikan lift nomor 4. Kita turunkan mobilnya. Nah, kita ke ataskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita turunkan sampai ke posisi 4. Untuk pengerjaan yang pertama, kita periksa dari well bearing roda. Nah, ini rodanya, bearing atau lakernya masih bagus, tidak terjadi kekocakan. Selanjutnya ke kausan ban. Di sini ban masih bagus, yang belakang juga kondisinya masih bagus juga, masih tebal. Dan untuk kekocakan dari bearing atau lakernya ini masih bagus. Selanjutnya ke pelepasan ban. Ini kita mulai dari ban depan lebih dahulu. Diusahakan pelepasannya menilang agar nanti pada pelepasan itu bahannya seimbang. Selanjutnya kita bersihkan brake pad di sini dan periksa ketebalan kampas kopling. Kampas rem. Kita nanti yang dilepas ada di sini, ada baut 14 di sini, di atas dan di bawah nanti dilepas. Terus ini diangkat. Kita ukur dari ketebalan kampas rem.
di sini kampas remnya. Nah, lalu kita bersihkan dan nanti kita pengukuran. Tapi ini kondisinya masih bagus. Ini kita skip, kita pasang kembali. Selanjutnya kita ke pembersihan dari brake shoes dan brake drum dari rem roda belakang. Kita gunakan baut 12 untuk mendorong dari disc brake-nya ini. Kita nanti pemeriksaan dari ketebalan kampas rem dan pembersihan.
Spesifikasi dari ketebalan kampas rem yaitu sesuai dengan di manual booknya, yaitu di 7 sini 7 mm ya. Kita coba juga ganti terlebih dahulu 7 mm juga. Untuk di posisi selanjutnya kita ke pemeriksaan sistem lem, diposisikan car lift di posisi nomor 5. Kita naikkan terlebih dahulu, selanjutnya kita turunkan. Di posisi lift ini nanti kita pemeriksaan saluran kebocoran sistem rem. Untuk cairannya bisa diamati secara visual, tidak ada terjadi kebocoran dan masih bagus juga. Selanjutnya kita posisikan kembali lift di posisi 6 untuk pemasangan dari ban. Kita naikkan. Kita pemasangan ban depan. Selanjutnya ban belakang. Sebelum ke ban belakang kita pasang terlebih dahulu drumnya. Pukul menggunakan palu karet. Setelah di sini rapat, selanjutnya kita pasangkan ban. Ini udah rapat.
Selanjutnya kita periksa dari tekanan ban. Kita nanti di skip saja, ini nanti diisi tekanan ban depan dan belakang semuanya, kanan kiri. Selanjutnya kita ke posisi lift 7. Posisi lift 7 kita turunkan. Kita pemeriksaan dari isi oli mesin. Nah, nanti kita sebelum diisi kita cek kondisi olinya. Tadi setelah diganti, selanjutnya diisi dengan membuka ini untuk lubang pengisian dari oli. Selanjutnya yang dilakukan selanjutnya, ketika sudah diisi olinya dan bautnya tadi sudah ditutup, selanjutnya kita lakukan pergantian busi. Nanti pergantian busi kita secara demonstrasi kita lepas di sini. Ini busi 1 saya akan nyalakan sedikit. Nah, di dalam sini posisi busi kondisinya masih baik juga. Kita ada selanjutnya kita pemeriksaan di ruang mesin. Di sini untuk tekanan juga masih bagus ya, ada kebocoran. Radiator juga bagus. Sudah bagus. Selanjutnya kita ke pemeriksaan aki. Sini isi akinya kita menggunakan multi tester. Sebelum digunakan pastikan kita kalibrasi di sini terlebih dahulu, posisinya harus 0. Ini sudah posisi 0. Selanjutnya kita kalibrasi mengenai dari hambatannya yang di aki ini. Kita selektor di posisi 1x1K, posisikan di 0 juga. Nah, ini sudah terkalibrasi di posisi 0. Selanjutnya kita pemeriksaan tegangan terlebih dahulu, hambatan, mohon maaf, kita pemeriksaan tegangan terlebih dahulu, tegangan baterai di selektor 50. Jadi ini nanti 50 ini maksimal. Jadi untuk baterai normalnya itu 12 volt, jadi harus di posisi sekitar 12 volt di sini. Di posisi 50 di bagian 12 volt. Nah, ini bisa terlihat di setelah 10 12 volt masih bagus juga. Selanjutnya pemeriksaan di bagian elektronik baterai. Di bagian sini nanti di posisi bagian up dan low di antara
itu kalau misalkan di bawah posisi low kita tambahkan elektrolitnya. Kalau nanti diusahakan di bawahnya low. Selanjutnya kita ke posisi lift nomor 8. Jadi untuk nomor 7. Posisi lift di nomor 8 ini mobil diangkat full untuk pengecekan hasil finishing. Kita cek terlebih dahulu pas atau tidaknya. Kita lalu naikkan di posisi lift nomor 8. Kita periksa kembali kekencangan baut semuanya yang tadi sudah misalkan di bagian oli, gagan dan mounting-mounting lainnya. Kita periksa semuanya, ini masih bagus semuanya, sudah beres. Ya, sudah baik semuanya. Kita turunkan kembali. Di posisi lift 9 ini kita pengerjaan finishing, kita nanti bersihkan semuanya di bagian unit yang sudah melalui perbaikan tadi. Setelah itu lepas fender covernya. Selanjutnya kita tutup selanjutnya kita pemeriksaan dari kandungan emisi gas buang saat mobil bekerja. Setelah mesin kondisi hidup, kita pemeriksaan dari gas kandungan emisi kendaraan. Ini kita lakukan demonstrasi, ini harusnya menggunakan gas analisir. Kalau dimasukkan terus dibaca. Nah, ini kandungannya masih bagus juga, masih baik. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan selanjutnya kita pengecekan seluruhnya. Setelah itu
sudah. Nah, itu tadi dari pengerjaan dari servis 2000 km apa saja yang harus dikerjakan. Nah, mungkin itu tips dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, di sini saya masih belajar juga. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.